Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sementara itu, Ibra sudah tiba di rumah papanya. Ia masuk ke rumah dan mendapati papa yang sedang duduk di ruang TV bersama Diana, yang tak lain adalah istrinya atau ibu tirinya Ibra. "Pah, jadi kan?" Lelaki itu ikut duduk di sofa tepat di hadapan mereka. "Jadi, tadi Papa udah menghubungi Pak Samsul dan ia akan dengan senang hati menyambut kedatangan Papa. Tapi Papa belum bilang kalau mau ngelamar anaknya untuk kamu," sambil membuka kacamata bacanya. Ibra menyandarkan kepalanya di sandaran sofa. "Kok Papa nggak langsung bilang sih tujuan kita?" "Biar jadi kejutan," jawab Papa santai. "Kamu mau pergi ngelamar anak gadis orang dengan penampilan seperti itu?" Kali ini Bu Diana membuka suara saat melihat pakaian yang dipakai Ibra begitu santai, yaitu kaos tipis dan celana jeans. "Ya enggak lah tante, nanti sebelum pergi aku ganti baju," jawabnya sewot lalu beranjak pergi dari ruangan itu. Tujuannya adalah kamar. "Kamu sampai kapan mau manggil mamamu ini dengan sebutan tante? Ubah panggilanmu atau malam ini kamu pergi sendiri ke rumah Inayah." Mendengar kalimat papanya yang setengah mengancam, Ibra menghentikan langkahnya saat akan menaiki anak tangga. Lalu ia pun berbalik. "Iya, Pak, jangan gitu dong. Mah, maafin aku ya, selama ini masih belum bisa merubah sikapku," ujarnya santai. Ia tidak tulus saat mengatakannya, semata-mata hanya untuk mencegah ancaman sang papa. Bisa gawat kan kalau malam ini ia harus pergi melamar gadis itu sendiri, tanpa didampingi. Apalagi harus berhadapan dengan kedua orang tua dari gadis yang sangat ia cintai. Setelah mengatakan itu, Ibra langsung melanjutkan niatnya untuk menuju ke kamar. Sementara Pak Cipta dan Bu Diana saling berpandangan heran. Semudah itu Ibra mengucapkan maaf, tidak seperti biasanya. Sekitar pukul 7 malam, Pak Cipta, Bu Diana sudah bersiap untuk menuju ke kediaman keluarga calon menantu mereka. Bu Diana sangat penasaran seperti apa wanita pilihan Ibra yang bisa membuatnya luluh dan berjanji akan kembali ke rumah setelah mereka menikah nanti. Sementara Ibra masih berada di dalam kamarnya. Entah apa yang ia lakukan belum juga turun. Saat mendengar langkah dari tangga, Pak Cipta menoleh. Bukan Ibra yang muncul, tetapi Adelia yang memasang wajah cemberut karena ia merasa akan ditinggal malam ini. "Papa, Mama, mau kemana sih?" Ia berhenti di tengah tangga saat menanyakan itu. "Adel, tolong kamu panggilkan Masmu. Kenapa dia lama sekali?" titah Pak Cipta. "Loh, Mas Ibra juga ikut? Mau kemana sih, Mah, Pah?" Bukannya menurut perintah sang papa, ia malah terus bertanya. "Kamu mau teman untuk di rumah kan, supaya nggak kesepian lagi? Nah, ini Mama sama Papa mau nyari teman buat kamu di rumah. Cepat kamu panggilkan dulu Mas Ibra." Kali ini Bu Dina yang menyahut. Kata-katanya terlalu sulit untuk dicerna oleh Adelia. Ia pun segera menurut dan kembali naik ke atas. "Mas Ibra," sambil mengetuk pintu berkali-kali. "Ada apa?" Ibra muncul dengan penampilan yang sangat berbeda. Ia terlihat lebih tampan dengan kemeja biru dongkernya, dan yang pasti aroma parfum yang ia kenakan tercium hingga keluar kamar. "Ditungguin Mama sama Papa tuh, cepetan, nggak pakai lama." Iya, sebentar." Ibra keluar kamar, jalan beriringan bersama adiknya yang bawel itu. "Mau kemana sih, Mas? Kok aku nggak diajak?" "Ini urusan orang dewasa, anak kecil di rumah aja, main game dan makan es krim," ujar Ibra sambil mengacak-acak rambut Adelia dan berlalu pergi, meninggalkannya yang terlihat kesal.
Keluarga Pak Cipta sudah tiba di kediaman Pak Samsul. Mereka disambut hangat oleh keluarga itu. Sambil berbincang-bincang, belum masuk ke pokok pembicaraan. Sejak dalam perjalanan, wajah Ibra terlihat kaku sampai saat ini. Jantungnya berdebar kencang. Hanya dua pasang orang tua itulah yang terlihat santai, berbicara dan mengenal satu sama lain, sementara Inayah masih berada di dalam kamarnya dengan perasaan yang sama dengan Ibra, gugup dan kaku. Pandangannya tak terlepas dari cermin di hadapannya. Ia terus memandangi wajahnya sendiri di cermin itu. Jadi ternyata Ibra ini putra keduamu yang waktu itu kamu ceritakan. Saat mengatakan itu, sebenarnya Pak Samsul menahan tawanya karena melihat Ibra yang begitu tegang dan kaku. Iya, aku nggak nyangka ternyata mereka sudah saling kenal, jawab Pak Cipta. Kamu jangan salah, mereka bukan hanya saling kenal, tapi saling sayang-sayangan. Haha, begitu kan Ibra? Pernyataan itu sontak membuat Ibra kaget. Blak-blakan sekali calon mertuanya ini, membuatnya semakin gugup saja. Pak Samsul sengaja melakukan itu untuk menggodanya agar tidak terlalu gugup. Namun justru sebaliknya, lelaki itu malah tambah salah tingkah. Begitulah, makanya alangkah baiknya mereka sayang-sayangan dalam status yang halal. Iya kan, Nak? Pak Cipta menepuk bahu Ibra. Malam ini ia merasa seperti dibuli habis-habisan oleh kedua orang tua itu. Sungguh keterlaluan, pikirnya. Benar sekali, bahaya kalau mereka keseringan bersama tanpa status yang jelas. Ayo Ibra, sampaikan niatmu, titah Pak Cipta pada Ibra. Saat itu juga ia mencoba mengambil nafas. Ini belum ijab kabul, kenapa gugupnya seperti ini, pikirnya. Baiklah Pak, Bu, izinkan saya menyampaikan niat baik saya untuk melamar putri kesayangan Bapak dan Ibu untuk menjadi istri saya. Dan saya berharap Bapak dan Ibu dapat dengan senang hati menerima saya sebagai menantu. Semuanya tersenyum mendengar kalimat yang Ibra ucapkan. Akhirnya ia bisa mengatakan itu dengan lancar, tanpa terbata atau semacamnya seperti yang ia khawatirkan. Ada baiknya kita tanyakan langsung kepada yang bersangkutan. Apa Inayah bersedia? Sepertinya belum tentu, jawab Pak Samsul membuat semuanya tertawa kecuali Ibra. Aduh, ini calon ayah mertua demen banget membuatnya deg-degan. Masa iya Inayah nggak mau nerima? Ibu bangkit dari duduknya dan menuju kamar Inayah untuk memanggil putrinya yang masih berada di kamar. Saat pintu terbuka, Inayah langsung menoleh. Apa yang terjadi di luar sana, Bu? Ia begitu penasaran. Ayo, kamu sini. Inayah keluar berjalan menuju ruang tamu yang terdengar ramai kala itu. Matanya langsung tertuju pada Ibra. Mereka saling bertatapan namun tak berani melempar senyum. Ibra tertegun melihat Inayah kala itu sangat cantik mengenakan dres selutut, apalagi warnanya senada dengan kemeja yang ia pakai. Ditambah lagi rambutnya panjang yang terurai. Inayah langsung menunduk sambil berjalan hingga akhirnya duduk tepat di sebelah ayahnya dan juga berhadapan dengan Ibra. Jadi, Nak Ibra ini mau melamar kamu untuk menjadi istrinya. Apa kamu bersedia? Tanya Pak Samsul pada putrinya yang terlihat sama gugupnya dengan Ibra. Kalau ayah dan ibu izinkan, Ina sangat bersedia, jawabnya. Meski gugup, ia masih terlihat santai. Akhirnya mereka berdua bertatapan lagi. Inayah memberanikan diri untuk melihat wajah lelaki di hadapannya itu. Mereka pun saling melempar senyum tenang. Alhamdulillah, jadi kita bisa langsung menentukan kapan tanggal pernikahannya, tanya Pak Cipta. Kalau soal itu kita serahkan saja pada mereka. Bagaimana Ibra?
Karena yang akan melangsungkan pernikahan ini adalah mereka, jadi Pak Samsul tidak mau ikut menentukan. Semuanya tergantung dari kesiapan mereka. "Kalau saya sih maunya secepatnya," jawab Ibra asal. Kegugupannya hilang seketika saat ia melihat Inayah, apalagi setelah lamarannya diterima, ia merasa sangat lega. Akhirnya setelah perundingan panjang, mereka memutuskan waktu 1 bulan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan mereka. Mulai dari mempersiapkan foto pre-wedding, undangan, fitting gaun, dan segala hal lainnya. Waktu 1 bulan itu pun disetujui oleh orang tua kedua belah pihak, namun Inayah tetap bersikeras untuk melaksanakan pesta pernikahan mereka dengan cara yang sederhana saja, tidak harus mewah dan berlebihan. Berbeda dengan Ibra dan Pak Cipta, mereka ingin pesta pernikahan yang megah. Bagaimana tidak, ini merupakan suatu kebanggaan oleh Pak Cipta. Akhirnya putra keduanya akan segera menikah. Tentu saja ia ingin memberitahu dan mengundang semua teman, rekan, dan relasinya yang berada di seluruh penjuru dalam negeri maupun luar negeri. Akhirnya Inayah pun mengalah, sehingga pesta pernikahan akan tetap dilaksanakan dengan mewah dan megah. Namun pihak keluarga Inayah meminta untuk melangsungkan akad nikah di rumah mereka saja, dan hal itu pun disetujui oleh pihak keluarga Ibra. Mereka juga memilih untuk langsung ke jenjang pernikahan tanpa bertunangan terlebih dahulu. Sangat tidak sabaran, siapa lagi kalau bukan Ibra.